Bab 849. Pedang datanglah, pedang datanglah, pedang datanglah. Pedang itu hancur, dan satu demi satu cahaya pedang melintas di lokasi. Di bawah tatapan mata semua orang, tubuh pria bernama Jester Lin terbagi menjadi dua bagian. Organ dalamnya mengalir keluar disertai darah, sangat berdarah. Terbunuh dalam sekejap. Terbunuh dengan satu pedang. Sunyi, sunyi senyap. Semua orang melihat pemandangan yang luar biasa, seperti membatu. Tidak ada yang mengira Jester Lin akan terbunuh oleh satu pedang, bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Termasuk perkumpulan pedang kuno dan lainnya, juga Novita Kong yang dikenal sebagai Dewa Kematian. Jester Lin ini adalah alam bangsawan tingkat atas, iblis super tak terkalahkan yang pernah melawan siluman monster level setengah suci. Dan dia bahkan tidak bisa selamat dari satu pedang di tangan warrior yang. Apakah tingkat warrior yang ini adalah setengah suci? Warrior yang mengulurkan tangannya, lalu cincin penyimpanan di jari Jester Lin melayang ke tangannya. Setelah diperiksa, warrior yang mengangguk sedikit, Jester Lin ini tidak berbohong, memang ada 20.000 batu tingkat energi di dalam. Sambil meletakkan cincin penyimpanan, warrior yang melihat ke arah partai Qingdao dan yang lainnya di samping, lalu berkata, bermain dengan kalian seperti bermain rumah-rumahan dengan anak-anak, sama sekali tidak menarik. Tapi lumayan juga, kalian semua sangat kaya, dan aku, kebetulan kekurangan batu energi tingkat unggul. Sekarang aku tanya sekali lagi, maju bersama atau satu persatu? Arogan. Sangat arogan. Harus dikatakan bahwa kata-kata warrior yang sangat arogan, tetapi sekarang, semua orang berpikir bahwa dia memiliki kualifikasi untuk bersikap arogan. Di mata orang lain, warrior yang memang arogan, dia sengaja menamparkan muka partai Qingdao, tetapi bagi warrior yang, dia hanya mengatakan fakta. Bukan karena para jenius partai Qingdao itu lemah, tetapi partai Qingdao meremehkan kekuatannya, karena dia sendiri adalah alam kaisar tingkat 9, dan kekuatan tempurnya sendiri tidak kalah dengan setengah suci tingkat menengah saat itu, bahkan bisa melawan setengah suci tingkat tinggi. Tapi partai Qingdao mengirim orang-orang dari alam bangsawan untuk membunuhnya. Dalam hal ini, partai Qingdao secara alami akan diadu sampai mati. Aku yang buta, kata Novita Kong dengan sungguh-sungguh. Hanya dengan satu pedang, dia tahu bahwa kekuatan orang di depannya telah mencapai level mereka, bahkan mungkin lebih kuat dari dirinya. Karena bahkan dia sendiri pun tidak bisa membunuh Jester Lin dalam satu jurus. Warrior yang melirik partai Qingdao dan yang lainnya, lalu berkata, tidak ada yang maju. Kalau begitu aku akan pergi. Saat berbicara, warrior yang memandang Melanie Fan dan Letitia Fan di samping, kedua kakak beradik itu mengerti, dan dengan cepat berjalan ke sisi warrior yang meraih tangan Melanie Fan dan berjalan ke depan. Seorang pemuda jubah putih dari partai Qingdao hendak maju, namun dihentikan oleh Novita Kong, kamu bukan lawannya. Biarkan dia pergi begitu saja, partai Qingdao akan ditertawakan, kata pemuda itu dengan suara berat. Membuat partai Qingdao ditertawakan. Memangnya dia siapa? Pada saat ini, sebuah raungan yang menyerupai auman binatang buas tiba-tiba terdengar di tempat, dan kemudian, ledakan energi yang tajam tiba-tiba terdengar di lokasi, dan kemudian seberkas aura pedang warna emas datang dari langit, dan tujuannya adalah warrior yang. Cahaya dingin melintas di mata warrior yang, tangan kanannya mengepal, dan kemudian dia menghantam aura pedang itu. Bom! Aura pedang menghilang. Gelombang udara yang kuat tiba-tiba menyebar, dan tanah di sekitarnya langsung hancur. Semua orang terkejut, dan dengan cepat mundur.
Letitia Van juga buru-buru menarik Melanie Van kembali ke samping. Pada situasi seperti ini, jika mereka terus tinggal di samping Warrior Yang, mereka hanya akan menyulitkan Warrior Yang. Gelombang udara menghilang, dan seorang pria muncul di hadapan semua orang. Pria itu tinggi besar, setidaknya 3 kali lebih besar dari orang normal. Salah satu lengannya setebal pinggang pria dewasa, dan matanya seperti kepalan tangan. Di bahunya, dia membawa sebuah pisau raksasa yang ukurannya sama dengan manusia. Perasaan yang diberikan pria itu kepada orang bukanlah seorang manusia, tetapi binatang buas dari kedalaman gunung. Barbar, dia adalah barbar. Seseorang merasa ngeri. Di Qingzhou, barbar bisa dikatakan sangat terkenal, dan juga yang paling ditakuti. Dia berdarah. Dia kejam, dia gila. Dia mungkin bukan orang terkuat di generasi muda Partai Qingdao, tapi dia jelas orang yang paling ditakuti di Partai Qingdao. Bukan karena alasan lain, tapi karena dia benar-benar gila. Barbar melirik Warrior Yang, tetapi akhirnya dia melihat ke arah Melanie Van dan Letitia Van yang berada di samping, dengan pandangan kotor yang terpancar di matanya. Kalian adalah para wanita Warrior Yang. Haha. Warrior Yang, kamu beruntung sekali, masih ada 2 wanita cantik kecil yang menawan yang menemani sepanjang jalan. Kalian jangan khawatir, setelah aku memenggal kepala Warrior Yang ini, aku akan menjaga mereka untukmu, aku jamin, aku akan membuat kalian tidak bisa bangun dari tempat tidur setiap malam, haha. Ketika kata-kata itu jatuh, pisau besar di tangannya menebas Warrior Yang. Tiba-tiba, aura pedang menembus langit, dan langsung tiba di depan Warrior Yang. Ekspresi Warrior Yang tidak berubah, tinjunya menghantam keluar, dan aura pedang itu langsung hancur. Warrior Yang mengulurkan tangannya, sebuah pedang berubah menjadi cahaya pedang dari sebuah sarung pedang murid perkumpulan pedang kuno dan terbang ke tangannya. Sambil memegang pedang, Warrior Yang berjalan menuju barbar. Sepertinya, Partai Qingdao kalian tidak hanya tidak berniat melepaskanku, bahkan temanku pun tidak akan kalian lepaskan. Bok. Barbar menjatuhkan pisau besar di tangannya ke tanah, dan tanah bergetar hebat, retakan yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menyebar. Dengan senyum gila dan menyeringai di sudut mulutnya, dia berkata, tentu saja tidak berniat untuk melepaskanmu. Jangan khawatir, nanti aku tidak akan membunuhmu, aku akan membiarkanmu berlutut di gerbang kota Minggu. Apa kamu tahu untuk apa kamu berlutut? Membiarkan kamu berlutut untuk melihat kedua wanita kamu melayani tamu. Berbicara tentang ini, dia tertawa, menunjuk ke arah Melanie Van dan Letitia Van di samping, dan berkata, dengarkan semua pria kota Minggu, nanti aku akan melumpuhkan kedua wanita ini, dan membiarkan mereka berbaring di depan gerbang kota Minggu. Hanya dengan 1 batu energi, semua orang di kota Minggu bisa meniduri mereka, ingat, hanya perlu 1 batu energi, haha. Wajah kakak beradik Letitia Van pucat, Melanie Van berpegangan pada tangan Letitia Van, tubuhnya sedikit gemetar. Meskipun Letitia Van lebih tenang, matanya juga terlihat ketakutan. Partai Qingdao ini, bagi mereka, adalah eksistensi yang entah berapa kali jauh lebih kuat daripada keluarga Ye. Harus dikatakan bahwa itu adalah keberadaan yang perlu mereka hormati. Tapi sekarang, kekuatan yang pernah membuat mereka hormat ingin menghadapi mereka, mana mungkin mereka tidak takut. Warrior Yang tersenyum, dia tersenyum dan menatap Barbar, lalu berkata, sejak aku datang ke dunia spiritual ini, untuk pertama kalinya aku memiliki ide untuk memusnahkan Partai Qingdao. Memusnahkan Partai Qingdao. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara cibiran di cakrawala. Warrior Yang, kamu memang jenius surga.
Meski tidak memahami jiwa pedang, tapi sama sekali tidak lebih lemah dari kultivator pedang yang memahami jiwa pedang langit. Tapi, ingin memusnahkan Partai Qingdao. Memangnya siapa kamu? Jika bukan karena ini adalah pertarungan kalian para junior, satu telapak tanganku saja sudah bisa membuatmu mati tak bersisa. Kita tunggu dan lihat, kata warrior Yang. Kalau begitu aku akan tunggu dan lihat. Sebuah suara datang dari Cakrawala. Aku ingin melihat apakah kamu dapat menghancurkan Partai Qingdao aku, dan aku ingin melihat apakah kamu dapat bertahan hari ini. Barbar, seperti yang kamu katakan, nanti jangan bunuh orang ini. Partai Qingdao ingin dunia melihat akibat dari melawan Partai Qingdao. Tetua, jangan khawatir. Barbar tersenyum dan berkata, aku tidak akan membunuhnya nanti, aku akan membuatnya menjadi orang cacat, menjadi kasim, dan kemudian membiarkan dia berlutut di gerbang kota Mingwu, setiap hari mengawasi bagaimana wanitanya merintih di bawah selangkangan orang lain, haha. Warrior yang menoleh untuk melihat kakak beradik Melanie Van, dan berkata, apakah kalian takut? Melanie Van segera menggelengkan kepalanya dan berkata, ada kamu, aku tidak takut apapun. Nanti kalian akan takut. Barbar nyengir, lalu menatap Novita Kong di samping, dan berkata, kakak seperguruan Kong, hari ini kita akan meninggalkan semua murid sekte pedang di sini, bagaimana menurutmu? Kita tidak akan menggertak yang kecil, alam bangsawan versus alam bangsawan, alam kaisar versus alam kaisar, biarkan dunia melihat apakah perkumpulan pedang kuno yang lebih kuat atau Partai Qingdao yang lebih kuat. Dia sangat kuat, kata Novita Kong dengan sungguh-sungguh. Mungkinkah sekuat aku? Saat suara Barbar jatuh, tekanan mengerikan tiba-tiba meledak dari tubuh Barbar. Begitu tekanan itu muncul, seluruh ruang tampak mendidih, muncul gelombang. Niat membunuh langit tingkat 1. Semua orang di lokasi terkejut. Haha. Barbar mengangkat pisau besar di tangannya, menunjuk langsung ke warrior Yang, dan berkata, bunuh. Saat suara Barbar jatuh, Novita Kong dan yang lainnya di samping segera bergerak, bukan ke warrior Yang, tapi ke arah murid perkumpulan pedang kuno. Warrior Yang, bertarunglah dengan tenang. Selama kamu bisa kembali ke perkumpulan pedang kuno hidup-hidup, tidak masalah kami mati. Begitu kata-kata Jackie Wu jatuh, segera keluar seberkas cahaya pedang dari kotak pedang di belakangnya dan menebas Novita Kong. Juga 4 murid perkumpulan pedang kuno di belakangnya segera mendesak pedang hitam dan menerjang ke arah murid Partai Qingdao yang lain. Warrior Yang, 10 jurus untuk membunuhmu. Barbar meraung, seluruh orangnya meledak, dan pisau besar di tangannya menebas warrior Yang dengan momentum menghancurkan dunia. Kekuatan kuat di pisau besar itu langsung meremas ruang, sangat menakutkan. Hari ini, semua murid Partai Qingdao yang hadir harus mati. Warrior yang mengibaskan tangan kanannya, sebuah pedang hitam alam Dao muncul di tangannya, dan pedang panjang itu tiba-tiba menghunus. Lontang. Ketika pedang dan pisau saling bersinggungan, keduanya bergetar hebat, dan ruang itu langsung hancur. Satu pedang untuk melumpuhkanmu. Warrior yang memasukkan pedangnya ke dalam sarung pedang kuno, lalu menghunusnya dengan keras. Suara pedang menggema di langit, pedang hancur, lalu seberkas cahaya pedang melintas di lokasi, ekspresi Barbar pun berubah drastis, tidak berani ceroboh, sepasang tangannya memegang pisau besar dan menebas ke bawah. Menghancurkan dunia. Saat suara Barbar jatuh, seberkas aura pedang menyembur dari ujung pedangnya, di bawah tatapan mata semua orang, aura pisau dan energi pedang terhempas bersamaan. Namun, yang membuat semua orang ngeri, aura pisau Barbar bagaikan kertas tipis, langsung terkoyak oleh energi pedang itu.
Bagaimana ini mungkin? Barbar kaget dan ingin menghindar, namun sayang terlambat, energi pedang warrior yang sudah menghantam dadanya. Barbar kaget, pisau besar di tangan menghalangi dadanya. Boom! Pisau besar itu bergetar hebat, tetapi tidak patah, dan Barbar, yang berada di belakang pisau itu, langsung terbang keluar. Tentu saja Barbar belum mati, tetapi pedang itu membuatnya langsung menjadi manusia berdarah, dan matanya masih terlihat tak percaya. Serangannya tadi, bahkan setengah suci pun tidak akan mudah mematahkannya. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba muncul di depannya. Warrior yang menginjak wajah Barbar dengan kaki kanannya, tetapi tidak memandangnya. Sebaliknya, dia melihat ke langit dan berkata, "Orang-orang Partai Qingdao, lihatlah, membunuh murid Partai Qingdao kalian seperti membunuh seekor anjing, terserah bagaimana aku ingin membunuh kalian. Tidak percaya? Aku akan menunjukkannya pada kalian sekarang juga." Ketika kata-kata itu jatuh, warrior yang mengulurkan tangannya, sebuah pedang terbang entah dari mana dan jatuh di tangannya. Pedang itu masuk sarung pedang kuno, warrior yang tiba-tiba menghunusnya. Pedang hancur, cahaya pedang melintas, dan murid berjubah putih Partai Qingdao di kejauhan langsung terbelah dua. Pedang datanglah. Begitu suara warrior yang jatuh, sebuah pedang lain kembali terbang ke tangannya. Aku khawatir kalian tidak melihatnya dengan jelas, aku akan menunjukkannya sekali lagi. Saat suara warrior yang jatuh, pedang itu tiba-tiba terhunus, pedang hancur, di kejauhan, seorang murid berjubah putih Partai Qingdao terbunuh secara langsung. Pedang datanglah. Suara warrior yang terdengar lagi. Bersambung.